مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin. Minum dulu. Suaranya biar tidak beleret. Saudara-saudara, oh iya, enak langsung. Ini ngetes hasil ini gila bu, apa? Jahe. Moro-moro mak sling. Sakniki masuk bulan Rajab. Berapa huruf Rajab? Telu, Ra, Jim, Ba. Kok 5? R, A, J, A, B. Ya mesti ae 5. Ada 3. Ra, Jim, Ba. Nggih? Ra-nya itu singkatannya kepanjangan dari rahmatullah. Rahmatipun Allah. Jimnya jurmul abdi, dosa hamba. Dosa kula jenengan, iku jimnya jurmul abdi. Baknya birrullah, kebaikannya Allah. Jadi dosa-dosa kula jenengan di bulan Rajab ini diapit antara kasih sayangnya Allah dengan kebaikannya Allah. Sehingga orang kalau berbuat dosa di bulan Rajab, ya, ini kalau ditambah dengan istighfar, Pak, langsung ludes dosa-dosa. Makanya ada disebut istighfar Rajab. Nggih? Yang kita baca barusan loh. Kata Nabi, fis sabah sab'ina marat, 70 kalau pagi, nanti sore fil masa sab'ina marat, 70 lagi. Selama Rajab diwaca mawon. Lah imam tidak ngimami, wacon piyambak, dibaca sendiri. Pokoknya pagi 70, sore 70. Bagaimana kata-kata pagi? Pagi itu ya ba'da subhi, ba'da subuh. Bagaimana setelah apa kalau sore? Kata-kata sore. Sore itu ya ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib awan, Pak. Oh. Siaran langsung. Ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib. Kalau pagi ba'das subhi, ba'da subuh. Jangan lupa. Ya Pak, ya apa itu tadi? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Nah, kalau di Rajab sudah memperbanyak minta ampun pada Allah, dosa-dosa entek masuk ke Rajab, Sa'ban, perbanyak sholawat dan lain sebagainya. Kemudian masuk Ramadan sudah dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Begitu masuk dalam bulan suci, mudah-mudahan mampu mengamalkannya. Allahumma amin.
Hadirin yang saya muliakan, ini pertama kasratul istighfar wa tahqiqut taubatin nasuha ya. Jadi perbanyak membaca istighfar dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini yang amalan-amalan di bulan ini sebagai seorang muslim ya, untuk melakukan ada berapa poin ini? Ada 11 poin ya. Bagaimana sebagai muslim di dalam bulan Rajab. Kemudian yang kedua al-azmus shadiq fil iqbali 'ala Allah. Apa yang kedua? Memiliki tekad yang tulus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-azamu itu berazam. Ya, berazam itu bertekad, niat dengan sungguh-sungguh. Itu namanya azam, berazam. Ya. Bedanya dengan niat itu, kalau niat itu kan muqtarinam bi fi'lihi. Ya, muqtarinam bi fi'lihi. Niat itu bersamaan dengan kelakuannya. Tapi kalau azam itu sebelumnya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah bertekad. Pokoknya aku engko tuh ngene. Itu namanya azam. Kalau niat muqtarinam bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Misalnya niat dalam hati, niat sholat subuh itu bersamaan dengan takbir di mulut. Hati ini niat. Loh, adapun kalimat dilafalkan usallinya itu di luar sholat. Di luar sholat itu usalli fardhu usalli. Kan banyak orang membid'ahkan usalli. Loh, usalli bukan belum sholat itu. Nggak boleh loh sholat pakai usalli. Ya mesti ae. Wong usalli itu di luar sholat. Ya. Pidato lagi di YouTube. Oh haram sholat pakai usalli. Lah kok celoke lho. Sing kate ngomong usalli pas sholat sapa? Usalli itu sebelum sholat. Katanya Imam Syafi'i, biar kita itu konsentrasi. Lelek sholat niat, ya ndak boleh di mulut. Niat di hati. Kapan niat saya sholat subuh berjamaah itu kapan? Niat di hati itu bersamaan dengan mulut ngomong Allahu Akbar, takbir. Jadi mulut Allah, tangan diangkat, hati niat. Lah kalau lafal usalli itu di luar sholat. Di situ letak bodohnya yang ngomong baca usalli bid'ah, tak boleh usalli dalam sholat. Nah itu bodohnya di situ, karena ndak ngaji di Al-Muhajirin. Coba ngaji di Al-Muhajirin, dapat ilmunya dia. Ya berhubung ndak ngaji di Al-Muhajirin, keluar di YouTube mulutnya itu loh, masya Allah, mbok ojo ngono. Ya kadang mereka itu ditanya jamaah, oh gak ngerti loh mbok ngomong, maaf dalam ini aku gak paham, nanti saya baca lagi kitabnya di rumah. Kan lebih mulia daripada sok pinter kemudian dia jawab sesat dan menyesatkan. Terus kadang dianggap ustad, ditanya sesuatu kok gak ngerti, dia jawabnya sembarangan. Wah itu bahaya di akhirat. Lek ditakoni gak ngerti, kebetulan gak ngerti, ngomong karepmu piye. Terus usaha
Jadi ngomong apa? Maaf saya tidak tahu. Ya, kul la adri. Al-afu ana la adri. Ngomong gak ngerti. Tak tunda ya jawabannya, nanti saya buka lagi kitabnya di rumah. Saya dulu tidak tahu, sekarang lupa. Dulu tidak tahu, sekarang lupa. Dia lupa kalau dirinya tidak tahu. Jangan gengsi, wis ngomong daripada dia menjawab sembarangan, menjawab dalam keadaan ketidaktahuannya. Masya Allah, saya banyak. Maka saya perhatikan kalau mengaji itu. Ditanya orang begini, jawabannya ngawur. Ya Allah, kok ono wong model ngoten. Wis ngomong. Maaf saya tidak tahu, nanti saya baca lagi di rumah. Saya cari di kitab. Ngono. Ojo sok tahu, sok iso. Terus jawabannya sembrono. Lah ini ayahab ilakes. Jadi kadit helop sembrono. Itu yang kedua, azab. Kemudian kewajiban kita sebagai muslim di bulan Rajab, an-nadaru fi ahwalihi wa islahihi, memperbaiki diri. Yang ketiga ini memeriksa keadaan diri kita sendiri, bagaimana memperbaikinya. Wa islahihi, bagaimana kita memperbaikinya. Napa niki istilahnya? Dulu pernah saya bilang ini namanya apa? Muraqabatullah. Ya, introspeksi ini loh Pak. Merasa dia selalu diawasi Allah sehingga dia apa? Mau mengoreksi dirinya. Mau mengoreksi dirinya. Ya opo ini? Ya, apa kekurangan? Bagaimana kita melangkah ke depan? Jadi jangan suka mengoreksi kesalahan orang tapi tidak mau mengoreksi kesalahannya sendiri. Lah ini koclok niki. Wong ae sing di salah-salahan, wong iku kurang ngene, wong iku kurang ngene. Kekurangane awake dijarno. Iki lak koclok kan. Jadi jangan hanya pinter ngoreksi orang lain, tapi koreksilah dirinya sendiri. Correction. Kalau kata orang-orang itu ngocowo. Bercerminlah apa kekuranganmu, kan ngoten. Jangan suka hanya bisa mengoreksi orang lain, tapi tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, yang apa yang harus kita lakukan? Tafqudu sa'nuhu fil faraid wa kaifiyati adaiha wa sunanuha wa rawatibuha. Itu yang keempat. Apa itu maksudnya? Memperhatikan pelaksanaan kewajiban. Contoh apa? Salat 5 waktu. Itu diperhatikan betul. Kapan subuh, kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu harus rutin melihat seperti itu. Jangan sampai sholat subuh di waktu duhur. Keturun. Lek 1 kali 2 kali kerinan nggak apa-apa Pak. Lek bendino itu loh. Kalau tiap hari loh. Ya Allah, bendino tiap hari kodoan, sholli fardhu subhi kodoan, tiap hari kodoan, suwe-suwe jadi kodok nih, kodak. Ya Allah, 6:30 bangun,
Apa itu? Itu jenenge usolli fardhu subha. Subuhnya dijamak dengan duha. Sesekali kerinan nggak masalah, wong kerinan. Tapi kalau bendino gojlok. Jadi jangan ojo jadi gojlok gitu loh kepada Allah, itu bahaya. Itu yang keempat ya, perhatikan kewajiban kita. Termasuk kaifiyatuha, termasuk cara-caranya, cara pelaksanaannya bagaimana, wa sunanuha, sunnah-sunnahnya, warawatibuha, dan salat rawatibnya. Perhatikan betul rawatibnya itu Pak. Eman, contoh subuh, iki wau. Alhamdulillah Pak, saya tadi itu kan umiknya nak kanak children, itu kan lungo sama mak-mak pengajian itu durung teko. Ya durung teko. Kula turu dhewean gak ono sing nggugah. Aku ngene, ya Allah, moga-moga iso tangi. Begitu bangun, jam sekian, langsung mandi, salin, berangkat, ngepot, wedine gak nutut. Nyampe sini, sik ngaji, alhamdulillah. Sik ngaji. Saya salat sunnah baru lik malik. Ngerti lik malik? Sholawat nida nih kalau. Salatu wassalamu alaihi. Nah ini kalau. Baru itu. Sama Pak itu. Alhamdulillah tidak telat. Nah, begitu saya mendengar adzan, dijawab, terus dungo. Ingat ya doanya adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wassarhu wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful. Nah, setelah tukhliful mi'ad disunnahkan ditambah ping 5. Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya. Nah, yang kelima ini sempurna. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disunnahkan ditambah niku ping 5. Sanggup ngelakoni? Wau kalau pun ngelakoni mantun niku bangun salat sunnah rawatib. Ingat dulu rakaat pertama alam, kan orang salat sunnah qobliyatas subhi itu membaca surat 2 alam. Gitu? Disunnahkan membaca surat 2 alam. Alam ghaib, alam ghaib. Alam nasrah laka sadrak. Yang kedua alam taro. Rakaat kedua alam taro. Rakaat pertama alam nasrah. Ini hadis ini man shalla rak'ataini ya bi alam wa alam. Siapa orang yang salat sunnah 2 rakaat qabliyatal fajri, qabliyatas subhi, qabliyah ya, qabliyatas subhi atau qabliyatil fajri. Siapa orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, bi alam wa alam, yaitu dengan membaca surat alam dan alam, lam yusibhul musibah, maka fadilai orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah dari musibah alam. Tidak akan mengalami seperti Los Angeles yang sekarang ambles. Itu kata-katanya Trump 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelum kejadian, Trump ngomong, akan kujadikan neraka Gaza. Gaza akan kujadikan neraka. Di Timur Tengah akan aku jadikan neraka. Baru 3 hari ngomong begitu, kemudian Allah kirim api
dan angin sehingga semakin membesar. Bahkan api itu Pak aneh pas tak delok niku iso melaku-melaku di dalan niku golek mangsa di tram jenenge di tram. sing ngomong mau menjadikan neraka Timur Tengah, Gaza, Hamas dan sebagainya mau dijadikan neraka katanya Trump. Digolek ambek api Pak. Di tram. Cokot ngono mari ngono. Api lho iso mlaku Pak. Di embong niku jenengan tingali pun. Allahu Akbar. Dikirim lagi api blong, kirim lagi api. Dibantu oleh angin, tambah gede. Ya, tambah gede. Itulah kalau Allah sudah berkehendak ya. Makanya omongan itu dijogo. Omong saomong itu dijogo. Ojo ngono sing ngono tapi ojo ngono. Ngene wae. Ya. Omong saomong lho, hati-hati. Omongan kita itu doa. Omong itu sing api. Ngomong itu sing api. Ngomong saomong sing api. Itu buktinya sudah. Dengan kesombongannya akan kujadikan neraka Timur Tengah. Akan kujadikan neraka Gaza dan Hamas. Baru telung dino ngomong ngono. Kejadian. Sampai detik ini loh Pak. Belum mari itu. Pas tak inceng ini. Sampai detik ini. Oh my, parah. Di situ itu ya, Los Angeles itu banyak. Kalau di Indonesia itu Jakarta Selatan. Ya, tempat-tempatnya artis-artis itu Pak. Dek kono itu. Mulai artis kuno sampai artis modern. Dek kono omai. Ludes Pak. Ini ya Allah. Jadi dijogo omongan niku. Sebab omongan itu akan jadi doa. Apalagi kalau ngomong nang anak ya, nang keluarga. Ngomong karepmu piye tak turutane tak usahane. Jadi berdoalah dengan doa yang baik. Sanggup kira-kira insya Allah. Dan delok arek cilik-cilik ngoten niku kula iling kula piyambak biyen. Dipaksa ambek kakek saya ya, disunggi di sini nih. Nah, ambek merem. Ya, disunggi. Ngerti disunggi ya? Apa bahasa Indonesianya? Disunggi. Ditaruh nyeklak. Nyeklak ke bahunya. Tangan saya ke kepalanya. Ambek tidur dalam perjalanan. Awal-awal ya emoh wong enak-enak itu turu arek cilik. Cuma mbah saya itu kasih reward. Ayo leh bangun. Nanti pulang jamaah tak tukokno kolak. Ya di situ pas ada namanya Bu Mina. Depannya itu Musdalifah. Pas wis nginep di Mina, mampir di Musdalifah. Lho kok yo pas ngono. Jenenge wong yo. Bu Mina niku dodolan kolak. Musdalifah itu konaan kula. Walah. Jadi kata mbah saya, ayo le jamaah le, engkau pulang tak tukokno kolak. Kolak ketan lho Pak. Ada nangkanya, doang wenua gitu. Kok iso wenua gitu. Nah, itu iming-iming itu akhirnya saya mau sholat subuh jamaah. Jadi bawa dino mak kolak niku. Makane koyo kolak niki. Ya Allah. Tak apa-apa suwe-suwe lah. Karena Allah dewe kok ya. Karena Allah dewe. Hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat ya. Nah, yang kelima, al-hadithu ala shaffil awal fil jamaah wal hirsu ala takbiratil ula fala tamut fala tafuta.
Ya. Jadi yang kelima ini berusahalah berada di saf pertama Pak dalam sholat berjamaah itu. Menjaga takbiratul ihramnya imam agar tidak tertinggal. Ya. Jadi sholat jamaah yang paling pok-poke afdol. Sholat berjamaah yang paling afdol nih Pak. Ya. Selain di saf pertama, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Sebelum baca Fatihah lo imam kan takbir, itu jenenge takbiratul ihram. Lah iso jamaah itu jangan ketinggalan takbiratul ihram. Kenapa? Puncaknya keafdolan. Puncaknya keafdolan dalam berjamaah itu ya shaf pertama, kemudian menjaga takbiratul ihramnya imam. Itu puncaknya keafdolan dalam berjamaah. Shaf awal. Jangan milih shaf kikil. Shaf kikil muri dewe. Ada sop ayam, ada sop kambing, sop awal, ya itu yang kenikmatan atau taman surga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih ini di bulan Rajab, kewajiban kita sebagai Muslim, ya itu. Kemudian yang keenam, apa yang keenam? Ayyatafaqadah nafsahu fil Qur'ani wa nasibuhu min tadabburihi wal hirsu 'alal amali bima fihi. Itu yang keenam. Ya, jadi yang keenam itu memeriksa interaksi kita dengan Al-Qur'an, watadabbur dan membaca dengan penuh tadabbur, dan bagaimana kita bisa menjaga alal amali bima fihi, untuk mengamalkan isinya. Ya, bagaimana kita bisa mengamalkan isinya. Jadi membaca Al-Qur'an, tidak, yang keenam ini tidak pedot daripada Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi menghatamkan Quran itu jangan nunggu Ramadan, sudah mulai latihan. Begitu masuk Rajab ini jenengan latihan, sudah latihan ngatamnu Quran, ya, latihan menghatamkan Al-Quran. Jangan nunggu Ramadan. Syukur selama Rajab ini hatam, nanti Sya'ban hatam, nanti Ramadan hatam lagi. Subhanallah. Ya, orang itu kalau semakin sering membaca Al-Quran, berarti mulutnya itu ketempelan wahyunya Allah. Ketempelan wahyu, Pak. Sebab Quran itu bukan kalimat biasa, tapi kalam sucinya Allah, dawuhnya Allah. Lek terus menerus kita baca, ya, makanya wiridan yang paling afdol, ya, seafdol-afdolnya wiridan itu ya maca Quran. Seafdol-afdolnya bacaan wiridan nopo mawon pun, sing paling afdol ya baca Quran. Makanya besok itu saya di Yaumul Qiyamati, Quran itu akan datang besok pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat kepada ahlinya, keluarganya. Siapa Pak ahlul Quran itu? Siapa yang disebut dengan
the family, ya, keluarganya Quran itu siapa yang berhak mendapatkan syafaat itu? Bukan hanya orang hafal, Pak. Bukan hanya orang yang hafal Quran, ahli membacanya, lebih-lebih mentadabburinya, lebih-lebih mengamalkan isinya. Wal hirsu 'alal 'amali bima fihi. Kemudian dia bisa mengamalkan isinya. Waduh, itu besok yang akan memperoleh napa? Syafaatnya Al-Qur'an. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus di bulan Rajab ini yang ketujuh apa? Al-muhafadzatu 'alal adhkar fi shabah wal masa wa ba'da shalawat wa fil ahwalil mukhtalifah. Menjaga apa? Wiridan pagi dan sore. Ya. Wa ba'da sholawat, yaitu juga ba'da sholat wiritannya dijaga. Atau wa fil ahwalil mukhtalifah, atau di keadaan apapun, di berbagai keadaan tetap kita menjaga wiridnya, zikirnya. Oh, jok susu mantun sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, mencolot. Assalamualaikum, mencolot. Makanya orang meninggalkan wirid itu kalkirit. Mantar kal wirid, fahuwa kalkirit. Siapa yang meninggalkan wirid persis ketek. Apa mencolot itu? Mbok istighfar dulu, masih openg telu. Lek susu. Aku tak wiritan sambil jalan, Pak. Ya monggo, tapi istighfar dulu 3 kali setelah salam itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sapu jagat, gak apa-apa. Terus moro budalo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waduh. Ini bukan alaikas salam wa antas salam niki. Lantas jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lantas jalan. Bukan antas salam. Jangan. Mulianya orang mari sembayang wiridan. Itu mulia, Pak. Mulia. Nabi dan para rasul dulu itu begitu. Siapa bilang Nabi tidak wiritan? Siapa bilang Nabi tidak membaca wiritan dan sahabat tidak mendengar? Suruh ngaji ke rumah, tak tunjukkan kitabnya. Nabi itu wiritan dan didengar oleh jamaah. Jangan salah paham ini. Oh enggak, Pak, kata guru saya, begitu salam ngadep kiblat, maringi mami, ngadep jamaah terus meneng jegidek. Oh enggak begitu. Itu gak ngaji mana di Al-Muhajirin itu. Ya. Rasulullah itu habis sholat ya wiritan, dan wiritannya didengar oleh jamaah, sehingga para sahabat itu hafal apa yang dibaca Rasulullah. Ndak diem jegidek mboten. Assalamualaikum, assalamualaikum. Meneng. Matani mentelangi jamaah. Meneng. Itu jenengin jegidek. Ngerti jegidek ini kan? Napa, Pak? Jegidek niku nggih meweneng ae. Gak ngono. Baca kitabnya. Mana yang menerangkan Nabi wiritan? Di dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi itu wiritan dan didengar oleh jamaah. Masya Allah. Kok asih masalah, kok cik emenai gak cik. Ya. Oleh karena itu hadirin beruntung kalau imam itu nuntun apa wiritannya, kita tinggal niru apa yang dibaca imam.
Sehingga kita tidak jegidek niku wau. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-8 apa di bulan Rajab ini? Yatafaqqad nafsahu fil muamalati ma'al ahli wal ashab wa ma'amatul khalqi wa khasatihim. Itu yang ke-8. Apa itu? Memperbaiki hubungan dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan sahabat, memperbaiki hubungan dengan masyarakat secara umum, baik yang dekat maupun yang jauh. Ya. Lebih-lebih yang sesama jamaah. Enak. Ya, kalau orang itu selalu datang ke masjid, habis itu sallallahu rabbuna salaman semua, itu rontok Pak dosa-dosa kita antar sesama itu. Rontok. Ya, dosa-dosa kita antar sesama ya anak Adam, kalau kita punya salah dengan antar sesama, wong niku lek rajin jamaah ke masjid, mantun niku salaman, sallallahu rabbuna salaman, kayak mantun niki nggih salaman, niku kan rontok Pak dosa-dosa kita. Habis dosa-dosa kita. Sebab dosa kepada Allah memang jauh lebih gampang taubatnya. Tapi kalau punya salah kepada sesama itu loh, kok istighfarnya nang Gusti Allah itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Salah sambung, salah jalur. Mau ke Singosari tapi kok lewat Krebet, ngidul terus, gak ketemu Singosari. Salah jalur. Salahnya nang tonggo, kok njaluk sepuro nang Gusti Allah, salah jalur. Masuk sampai ndoweh lambene istighfar, sampai pedot tasbihnya istighfar, Allah ndak nerima karena salah jalur. Jari Allah, duduk salahmu duduk nang aku, iku lho nang tonggomu iku lho, jauh sepuro. Jadi minta maaf ke yang bersangkutan dulu, baru istighfar pada Allah. Bila tidak salah jalur. Ini penting sekali ya. Kemudian yang ke-9 ya, di bulan Rajab ini wasyamu ma tayassara min ayyamis syahr. Ya. Ma tayassara. Berpuasalah ya di hari-hari yang memungkinkan di bulan ini, wa khususan yaumal itsnain wal khamis wal ayyamul bait. Ya, kalau bisa berpuasa ya di hari-hari yang memungkinkan, terutama pada hari Senin dan Kamis, wal bait dan hari putih. Bukan mutih loh ya, beda. Mutih pakai M dengan puasa putih pakai P itu beda. Kalau pakai M itu di primbon. Mutih. Poso mutih, piringe putih, nasi putih, dudui putih, kerupuk putih, lauk putih, putih kabeh dileksak piring-piringe. Nah, itu haram dalam Islam. Tapi kalau pakai P putih, puasa putih, putihnya rembulan maksudnya. Tanggal 13, 14, 15. Padangi rembulan. Itu sunnah. Paham nggih? Bedanya nggih? Nah. Kemudian yang ke-10, apa dan bagaimana yang ke-10? Ayyakuna lahu nasibun minas sadaqat. Wa tafakkudu bil fuqara wal masakin wal ihsan ilaihim. Ini yang ke-10 apa? Memiliki bagian dalam bersedekah, memperhatikan kebutuhan fakir miskin dan berbuat baik kepada mereka. Jadi di bulan Rajab ini juga
perbanyak sedekah, membantu orang yang lemah, membantu kaum mustad'afin, kaum lemah. Nah, ini disunnahkan. Yang terakhir di bulan Rajab ini, bagaimana kita di bulan Rajab? Iqtinamu hadhil layali fil ibadah, khususan waktu syahur. Ya, memanfaatkan malam-malam bulan ini, tahajud, ya, bulan sholat malam pokoknya ya, qiyamul lail untuk ibadah, terutama waktu sahur. Waktu sahur itu maksudnya apa Pak? Di Quran juga ada. Ya. Apa waktu sahur itu? Waktu yang paling afdol untuk tahajud. Waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam pinten? Jam 3 sampai subuh. Itu afdolnya bermunajat kepada Allah. Afdolnya. Pun demikian napa ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Silakan yang mau bertanya. Ibu tadi ngacung. Nah, ini tadi ngacung ini, silakan. Tangannya kok gini? Bunda. Silakan. Baiklah, kita akhiri dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan para rawuh, kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.